Halo Juragan, kali ini kita lagi ada di lahan yang ketinggiannya kira-kira 495 mdpl. Nah, untuk video kali ini kita akan mengulik gimana caranya petani satu ini untuk jadiin cabai master yang nanti kita bakal lihat di videonya. Ikuti terus kita wawancara petani satu ini. Sekarang kita coba kenalan dulu sama petaninya, yuk. Oke Pak, sekarang pertama-tama kita mau kenalan dulu Pak. Ya. Bapak ini namanya siapa? Terus udah nanam cabai berapa lama? Oh ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Pak Asnawi. Beralamat di Desa Klagen, Donorejo, Kecamatan Tegalrejo, Magelang. Saya berprofesi sebagai petani cabai dari sekitaran tahun 2001. Wow. Udah berapa tahun Pak? Udah 20-an tahun ya Pak? Ya. Dulu awal-awal saya mania CMK. Oh, awalnya berarti dari petani CMK? Ya, petani CMK beralih ke rawit karena di sini udah endemik yang jenis CMK F1. Oh, F1 sudah endemik? Iya, udah endemik. Okay. Di sini hampir mayoritas pasti kena buli, serangan buli virus buli, Gemini. Nah, kalau misalnya nanam master ini baru pertama kali kah atau udah beberapa kali Pak nanam master? Jujur tanam master baru pertama kali, tapi infonya itu udah 3-4 tahun yang kemarin dengan hasil yang katanya memuaskan. Makanya saya ini uji coba di lahan sini cabai master untuk yang pertama kali dengan lahan yang baru dan perawatan pengalaman saya sendiri aja lah. Oke, kalau nanam berarti Bapak baru nanam cabai master ini 1 kali. Nah, biasanya yang dilakuin itu buat nanam cabai master ini adakah yang berbeda dari cabai jenis lain atau merek lain buat awalannya Pak? Ya ini kan karena lahan baru ya, karena lahan baru mungkin pertumbuhannya jadi alhamdulillah bisa dikatakan masuk maksimal lah kayak gitu. Kalau sebelumnya ditanam apa Pak lahannya? Ini udah 8-7 tahun ya ditanami cabai rawit, tapi cuma 1 kali tanam untuk 1 tahun. Satu kali tanam itu misal sekarang tanami cabai rawit. Nah, habis cabai rawit nanti biasanya saya garu lagi, saya traktor, saya diemin. Nanti untuk persiapan panen tahun baru lagi, cabai lagi. Oh. Biasanya satu periode nanam cabai itu berapa bulan Pak? Nah, kalau kayak gitu nggak bisa dihitung berapa bulan-bulan ya, karena kan cuaca kan sangat berpengaruh untuk umur cabai itu. Ya kalau umumnya itu kan mulai petik kan 3 bulan, nanti bisa petik lagi 3 bulan itu udah istimewa kalau di lahan sini. Soalnya kan di sini kan kontur kan cuaca panas, ibaratnya bisa dinamakan lahan rendah lah gitu kan, bukan di pegunungan. Kalau di pegunungan biasanya itu umurnya panjang, tapi untuk masa panennya itu lebih lama. Ibaratnya kalau di sini umur 90 hari udah panen, tapi kalau di pegunungan itu mungkin ya 120 atau berapa baru panen. Karena kan lama. Ya karena dingin. Iya, betul Pak. Nah, kalau saya lihat bedengan Bapak tuh cukup rapi. Ini buat petani-petani yang lagi nonton, nanti bisa dilihat sendiri bedengan Pak Asnawi ini sangat rapi. Terus kalau boleh tahu tingginya berapa, lebarnya berapa, dan pakai jarak tanam berapa Pak kira-kira? Oh ya, ini untuk bedengan, bahan bedengan itu 2 meter. Bahan bedengan 2 meter, terus jarak untuk nanti kan jadinya kan hampir berapa ini? 60-an ya, 60-an. Soalnya kan di traktornya itu kan ibaratnya kalau dalam lah, di traktor 2 kali, berarti kalau di Magelang itu di kiwo pindo. Nah, biar tambah dalam. Jadi tambah dalam, tambah gembur tanahnya itu. Mengantisipasi nanti pada puncak musim hujan Januari, Februari, pas hujan full, jadi tanahnya itu masih banyak yang kering, nggak terlalu lembab banget kayak gitu. Di sini kalau kebanyakan petani di sini emang pakai mulsa ya Pak di sini? Kalau di sini mayoritas pakai mulsa semua, nggak ada yang pakai mulsa. Ya, bunuh diri apa ya? Sulit nanti di perawatan rumputnya. Oh iya. Tapi ini sebelumnya dikasih herbisida atau enggak Pak? Ini waktu pas mau tanam, pas tutup mulsa sebelumnya kan pada tumbuh rumput dikit-dikit itu tak semprot herbisida Roundup. Oh oke, pakai Roundup. Iya, terus kemarin sebelum tim kesini tak semprot Gramason pas mau udah pada tumbuh lagi. Tapi untuk Roundup itu cuma 1 kali aplikasi sebelum tanam. Langsung semprot di atas bedengan ini? Enggak, di samping di bawah mulsanya aja. Kalau pakai Roundup udah ada tanamnya nggak berani, resikonya. Di samping-samping aja. Nah, sekarang masuk ke pupuk dasar ya Pak. Ya. Kemarin ini pakai pupuk dasarnya apa aja? Ini untuk pupuk dasar saya pertama kali pakai metode saya sendiri. Pengalaman yang kemarin-kemarin pakai Kohe kok untuk kematian bisa dibilang banyak. Nah ini pupuk dasar cuma murni pakai Vertipos saja. Oke. Kak, kemarin bisa diceritain Pak, pengalaman apa yang didapatkan setelah pakai Kohe sebagai dasaran? Ya jujur aja pakai Kohe itu cuma seneng di awal. Kalau di sini awalnya itu untuk pertumbuhan sangat memuaskan kalau pakai Kohe pas belum ada hujan. Tapi setelah saya amati kok ya itu masuk bulan Januari, Februari itu pas banyak-banyaknya curah hujan, saya perhatikan kok serangan layu fusarium sangat cepat. Walaupun saya udah menggunakan fungisida dosis yang paling tinggi lah ibaratnya itu tetap nggak mempan. Nah, terus saya otak-atik apa karena kesalahan saya atau gimana, apa itu karena Kohe, makanya ini saya rubah metode pupuk dasarnya ini cuma pakai Vertipos. Nanti mudah-mudahan bisa dikendalikan lah masalah layu fusarium. Kalau untuk fungisida tetap sama, pakai yang biasa saya pakai gitu. Kalau intervalnya gimana Pak? Setelah kasih pupuk dasar Vertipos tadi didiamkan berapa lama dulu atau langsung ditanam? Ini setelah buat
lahan buat jadi gulutan yang dalamnya itu vertipos. Saya diamin dulu itu sekitar 25 sampai 1 bulan nunggu bibitnya gede, siap tanam. Soalnya pas awal nyangkul itu bibitnya baru datang online. Nah, langsung saya minta tolong teman yang biasa buat pembibitan itu, saya kasih buat disemai. Ya itu ada jeda waktu agak lama itu, sekitar 1 bulanan lah, paling ya lebih-lebih 5 hari atau 4 hari. Berarti didiamin 25 hari dulu, baru ditutup mulsa? Iya. Alhamdulillah, pas mau tutup mulsa malah hujan. Oh, jadinya pas ya Pak ya? Iya pas. Kalau nggak hujan ya wah, nyariin air buat lep itu ya. Repot ya Pak. Terus saya sebenarnya penasaran, Bapak udah lama nanam cabai tapi baru kali ini pakai benih master. Nah itu apa yang menjadi pemicu Bapak buat memilih master ini? Coba-coba kah atau dengar-dengar dari tetangga? Ya, atau apa? jujur aja sebelum tanam master itu kan saya kan suka nanam CRM antivirus jenis lain-lain yang nggak usah disebutkan lah. Ya itu pas jual ke pengepul itu dapat info master bagus gini ya kan. Namanya petani kan ya pengen coba yang baru-baru kan. Yang penting kalau saya itu yang penting tanam rawit itu yang penting itu buahnya lebat gitu aja. Terus perawatan ya pada umumnya aja lah, cabai rawit pada umumnya aja gitu. Masalah harga sih udah rezeki ya gitu kan. Betul, Pak, itu udah. Yang penting secara tonase itu masuk dari ya syukur-syukur cabai rawit itu biasanya saya tanam RM yang biasa saya tanam dapat sekian itu bisa lebih lah. Iya. Syukur-syukur kayak gitu. Iya, betul, Pak. Nanti mungkin di akhir-akhir tahun atau di awal tahun biasanya Pak yang Ya. harganya. Untuk mendapatkan pertumbuhan yang maksimal itu memang lahan, kualitas lahan itu yang paling utama. Kuncinya di Iya, Pak, ya? lahan itu paling utama. Oke. Kalau bisa emang itu bekas padi atau bekas lahan yang nganggur lama yang penting nggak bekas cabai lah. Oh, iya. Kalau untuk misalnya teman-teman cabai ibaratnya yang biasanya kan nggak pernah tanam cabai terus tanya baiknya gimana, nah, itu kalau saya saranin cari lahan yang baru yang bukan bekas tanaman cabai atau lahan yang nganggur lama, insya Allah nanti di pertumbuhan awal itu bisa mudah kayak gitu. Kalau dari Pak Asnawi yang menanam cabai di ketinggian 495 mdpl ini, apakah ada tips dan trik buat juragan yang lagi nonton? Kalau yang penting tuh ya kalau pengalaman saya sendiri ya pribadi ya nggak usah pakai metode siapa-siapa. Kalau yang penting itu ya itu pupuk dasarnya itulah. Jangan tergiur dari pertumbuhan awal kalau main antivirus itu. Ibaratnya kayak petani tua yang ibaratnya yang sudah senior itu kan koh itu utama. Ya. Nah ini yang kita mainkan itu antivirus. Jangan berpedoman apa-apa ki urung bejo jangan kayak gitu kalau saya pribadi. Karena kita itu kan dibenturkan dengan modal. Ya. Kalau apa-apa itu kok nanti dibenturkan ahli urung bejo. Nah, nanti itu kan pengalaman kan percuma. Betul. Nah kayak gitu. Pengalaman dulu diutamakan baru bilang bejo kayak gitu. Kalau saya pribadi kayak gitu. Oke. Nah, juragan, kita bakalan lanjut ngobrol lagi sama Pak Asnawi nanti di bagian pemupukan fase vegetatif dan perawatannya. Jadi, untuk video kali ini intinya lahan itu kuncinya buat nanam cabai tahan virus kayak master ini. Dan juga jadikan pengalaman itu sebagai modal utama, bukan cuman bejo kata Pak Asnawi tadi. Jadi, di sini mungkin lebih diringkas lagi, pengalaman dan ilmu pengetahuan itu jadi modal utama gitu Pak ya, Pak ya. Iya. Ya. Pengalaman itu kan bisa didapat dari kita, tetangga sebelah, sama di YouTube ya itu kan. Betul, Pak. Sekarang medianya sudah luas, jadi kita semua bisa mengambil ilmu-ilmu dari mana aja. Iya. Makasih banyak ya Pak. Iya. Dadah.